terhormat Ketua FKUB dan seluruh pengurus FKUB yang saya hormati, para narasumber, moderator, dan seluruh undangan yang semuanya insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, jadi kita awali dengan sehat dan bahagia. Saya yakin, kami yakin ini semuanya bahagia. Sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Kapolres ya. Mohon maaf, kayaknya di undangan ada sedikit ada keliru harinya. Ya, sehingga saya jam 7 pagi tadi didadak oleh Pak Malik untuk mewakili beliau, Bapak Kapolresta Pontianak. Kebetulan hari ini juga jam 8 di Polresta Pontianak juga ada rapat Pak lintas sektoral kaitannya dengan penanganan ketangkasan yang ada di Kota Pontianak. Jadi di Polresta Pontianak dipimpin oleh Bapak Kapolresta Pontianak juga mengadakan rapat pada jam 8. Kalau tidak salah saya memang tadi Pak Malik Kasat Intel itu menyampaikan ke saya, permohonan maaf Mas, katanya di undangan tertulis harinya Kamis tapi tanggalnya tanggal hari ini, sehingga dikiranya besok Pak. Sehingga tadi mendadak kami yang diperintahkan untuk mewakili beliau. Ya walaupun saya sendiri sebenarnya di jam 8:30 juga ada arahan dari Mabes Polri kaitannya dengan ketahanan pangan, tapi yang saya baca undangan itu Ketua FKUB, beliau setiap kita undang pasti datang, walaupun baru nyampe dari Polda, kemudian saya telepon pasti beliau datang. Ya sudah, yang Zoom meeting saya suruh mewakili yang ada di kantor saja. Jadi saya di sini. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan sudah pernah saya sampaikan juga waktu di Hotel Ibis waktu itu yang mengadakan dari Kesbangpol Linmas, iya Pak, yang dengan FKDN, itu sama kurang lebih yang akan saya sampaikan itu. Namun tadi Pak Kepala Kesbangpol Linmas sudah banyak hal yang disampaikan. Ini perlu Bapak-Bapak ketahui juga bahwa anggaran pilkada ini, maka beliau tadi apal itu yang tanda tangan beliau Pak. Betul Pak ya? Iya, yang tanda tangan beliau Pak. Jadi kami termasuk kami Polresta Pontianak itu kalau ada beliau tanda tangan juga anggarannya juga tidak ada Pak. Jadi yang ngasih anggaran kami untuk pengamanan pilkada itu ya dari Kesbangpol Linmas Pak. Yang ngasih anggaran. Boleh Pak tepuk tangan untuk beliau. Beliau tadi kaitannya dengan itu. Maka itu udah katanya Kesbangpol Linmas hadir. Terus yang undang FKUB kebetulan sudah sering bertemu dan sebagainya, ya harus hadir. Saya juga izin Pak kepada Pak Ketua FKUB dan anggota, sebenarnya jadi Pak Kesbangpol Linmas mengatakan bahwa kerjanya intelijen seperti apa. Lalu di pengurus FKUB juga ada Pak. Ada Pak ya kira-kira? Yang pernah di intelijen pun ada Pak. Beliau mungkin bisa cerita sendiri nanti dengan pengurus-pengurus yang lain. Senior saya, siapa kira-kira Pak? Ya, jadi nanti beliau juga bisa cerita Pak bagaimana anggota intelijen itu apalagi menghadapi pilkada seperti ini bekerja. Kami juga pernah bersama-sama dengan beliau Pak, saya anak buah beliau. Hanya sekian belas tahun lah dengan beliau. Memang betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kesbangpol Linmas tadi, ya di pemilu legislatif kemarin Pak, memang prediksi awal itu luar biasa Pak untuk di Kota Pontianak itu pasti akan terjadi rusuh begitu. Iya Pak ya. Tapi karena kita sudah mendengarkan seperti itu, jadi saat itu semua kegiatan, termasuk kegiatan saya yang kami dari Binmas ini juga ada kegiatan yang namanya tatap muka Kapolresta Pontianak dengan para tokoh itu kami adakan di lokasi itu Pak. Kebetulan Pak Kepala Kesbangpol juga hadir waktu itu Pak di lokasi ini saya sampaikan saja
yang dimaksud ini adalah dampak dari Permendagri nomor 52 ya Pak, 52 tahun 2020 tentang batas wilayah antara Kuburaya dan Kota Pontianak, itu yang di Perum 4 dan di wilayah Pontianak Barat. Namun yang saya dengar bahwa beberapa warga Perum 4 itu walaupun secara administrasi wilayahnya masuk Kuburaya, tapi di pilkada ini pilihnya di Kota Pontianak. Itu yang pernah saya dengar dari Ketua KPU. Kalau saat Pilpres itu Pak, beliau-beliau pilihnya masuk ke Kuburaya, tapi warganya pilihnya pengennya pilih di Kota Pontianak, saya seperti itu. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan di pilkada serentak ini ya tidak terjadi gejolak di wilayah tersebut, karena sesuai keinginannya milihnya di Kota Pontianak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut Mas Edi. Saya akan membacakan materinya Bapak Kapolresta. Jadi Bapak Kapolresta sebenarnya mau datang dan beliau sudah membuat materi. Jadi saya akan menyampaikan materi beliau ya, bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini dasar hukumnya adalah ya salah satunya PKPU 2 tahun 2024, terus keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor 18 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, termasuk keputusan KPU Kota Pontianak nomor 100 sama Pak tentang jadwal pilkada. Dan saat sekarang, lanjut Mas Edi. Saat sekarang ya, dari tanggal 25 September sampai 23 November itu adalah masa kampanye. Dan nanti di tanggal 24 sampai tanggal 26 itu adalah masa tenang. Nah, tanggal 27 lah baru Bapak dan Ibu silakan datang ke TPS untuk menentukan pilihannya. Ya. Terus kemarin di tanggal 6 November kemarin berlangsung debat publik ya di Hotel Aston. Kami juga mengamankan di sana. Alhamdulillah kalau kita melihat di TV maupun di media sosial, ada beberapa daerah yang pada saat debat publik itu sampai dihentikan dan sebagainya karena ribut. Alhamdulillah untuk di Kota Pontianak aman dan tenang. Amin. Ya, kebetulan kami juga di situ aman dan tenang. Hanya ada, sebenarnya saya selaku orang yang pernah disebut tadi di internet itu agak ada kekhawatiran Pak saat itu. Jadi, sehingga pada saat calon wali kota datang, salah satu calon yang saya sebut, pendukungnya itu yel-yelnya menurut saya terlalu ekstrim. Karena apa? Karena menjelekkan pendukung yang satunya. Jadi saya khawatir mau diapakan ya seperti ini. Jadi ada mulai lah saya suruh bisi, jangan yel-yelnya yang itulah, itu memancing pendukung pasangan yang satunya. Alhamdulillah langsung berhenti yel-yel itu ya, karena kan perlu kita antisipasi, ya terus agak menjelekkan gitu kan, tidak boleh. Maksudnya ya itu ya pasangan dia saja kan, begitu, tidak usah menyebut pasangan yang lainnya. Namun demikian, alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Nah, nanti di tanggal 19 November juga akan ada debat publik yang kedua, yaitu tempatnya di PCC kalau nggak salah. Kalau ada perubahan nanti di PCC. Terus mungkin kami juga perlu informasikan pada Bapak dan Ibu jumlah kampanye sampai saat sekarang sampai tanggal 12 November untuk pasangan. Kami hanya membahas Kota Pontianak Pak. Ini kami tidak membahas provinsi. Kenapa? Karena provinsi itu sudah ranahnya Polda Kalimantan Barat. Jadi Polresta itu hanya ranahnya pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Jadi untuk pasangan nomor 1 Pak Insinyur Haji Edi Rujikamtono dan Pak Bangsan itu sampai sekarang sudah 101 kali kampanye. Yang memang terus untuk pasangan kedua Pak Mulyadi dan Ibu Adija itu 70 kali. Memang sepertinya tidak ada kampanye. Beliau-beliau kampanyenya kan pasang, terus kadang-kadang hanya mengumpulkan pada saat ada arisan sebagainya. Namun setiap beliau-beliau kampanye pasti akan memberitahuan kepada kami Pak, kepada kepolisian, itu sudah pasti.
beliau-beliau, para pasangan dan tim suksesnya tidak akan berani kalau tidak ada pemberitahuan ke polisi lalu kampanye, pasti ada. Sehingga kampanye model seperti apapun kami selalu mengamankan. Bahkan yang mohon maaf, pernah satu malam itu satu pasangan itu 4 tempat, satu pasangan satu malam 4 tempat, sampai akhirnya ya memang beliau-beliau sebentar-bentar aja, ya semuanya harus kita amankan. Ya, itu untuk jumlah kampanye. Lanjut Mas Edi, itu udah usah, nanti mengingatkan zaman dulu udah usah. Nah ini saya agak ini kalau mengingatkan masa-masa lalu, konflik dan sebagainya itu udah usah lah. Kita semua sudah tahu bahwa di Kalimantan Barat beberapa tahun yang lalu kan sering terjadi konflik, jadi udah usah. Yang buat malah itu kan tinggal beliau ya. Jadi saya akan menyampaikan definisi pilkada damai. Ini apapun itu yang saya sampaikan di awal, karena ini paparannya Pak Kapolres harus saya sampaikan. Pilkada damai adalah sebuah konsep dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang menekankan terciptanya suasana pemilihan yang aman, tertib dan kondusif tanpa adanya kekerasan, kecurangan ataupun konflik. Maka tadi Pak Kesban Konlitmas mengatakan bahwa Pak PJ Wali Kota sangat konsen katanya dengan netralitas ASN. Betul Pak, kemarin saya monitor dari laporan teman-teman kali Binmas Polsek itu, beliau kemarin sudah ke 2 kecamatan timur dan utara yang salah satu tujuannya adalah mungkin menyerap aspirasi atau mungkin ingin tahu situasi dan kondisi di masing-masing kecamatan. Jadi di sana yang dikumpulkan itu camat, kapolsek dan ramil, ketua panwaslu kecamatan, PPK, Babin Kamtipmas, Babinsa, tokoh masyarakat kalau tidak salah saya. Memang maksud beliau adalah untuk mengetahui situasi sampai ke tingkat bawah, sehingga kalau kita sudah tahu sampai ke tingkat bawah seperti apa kondisinya, bisa diantisipasi sejak dini. Karena tinggal beberapa hari lagi Pak untuk pencoblosannya. Lanjut Mas. Sekarang pentingnya pilkada damai. Yang pertama adalah menjaga stabilitas politik. Pemilu damai menciptakan iklim politik yang stabil, menghindari konflik dan memungkinkan proses transisi kekuasaan yang lancar. Jadi alhamdulillah, ya walaupun di tahun berapa itu pernah ada sedikit konflik yang di Pontianak Timur ya, namun bisa kita kendalikan dan mudah-mudahan kalau dari kacamata kami selama berlangsungnya kampanye ini belum pernah ada konflik antar pendukung dan sebagainya. Itu yang kami amati dan yang kami lakukan selama melakukan pengamanan kampanye. Kalau sebelumnya pernah ada Pak. Sebelumnya itu di tahun sebelumnya itu pernah ada, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Jadi ada salah satu calon wali kota itu yang masuk ke komplek itu tidak diperbolehkan. Nah alhamdulillah kalau yang sekarang ini kami belum mendengar itu. Kalau sebelumnya pernah ada Pak. Karena tidak jauh dari rumah saya. Tapi waktu itu kebetulan saya di Raso, jadi ya telepon orang sekitar supaya tidak seperti itu. Alhamdulillah waktu itu bisa dikendalikan. Yang kedua, memperkuat legitimasi pemerintah. Pemilu yang aman dan bebas membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terpilih sehingga meningkatkan legitimasi dan dukungan publik. Ini kalau seandainya pada saat dari mulai kampanye sampai ke pemilu terjadi konflik, kami yakin bisa terpecah antar pendukung, sehingga pemerintahan yang terpilih itu tidak bisa leluasa untuk melakukan kinerjanya. Ya kan gitu ya. Kalau dari awal dan sering konflik dan sebagainya antar pendukung dan sebagainya, kami yakin itu. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai demokrasi, bahwa pemilu damai menjadi cermin demokrasi yang sehat, di mana hak-hak warga negara dihormati dan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil. Jadi harapan kita prosesnya berjalan dengan jujur dan adil.
Lanjut Mas, lanjut. Ini urusan yang tulisan banyak. Ini mewujudkan pilkada yang damai. Yang pertama, kampanye yang sopan dan tertib. Alhamdulillah selama ini kampanye yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya semuanya masih tertib. Hanya yang saya sampaikan tadi, hanya gara-gara yel-yel kadang-kadang bisa ya membuat pendukung lain bisa tersinggung dan lain sebagainya. Yang kedua, kepatuhan pada aturan. Alhamdulillah para juru kampanye maupun para calon ini juga mengikuti aturan Pak. Salah satunya ya sebelum beliau melakukan kampanye mengajukan izin terlebih dahulu kepada kepolisian sehingga kita dapat mendeteksi di mana hari ini ada kampanye. Tadi pagi sudah ada Pak, itu di Pontianak Utara, tepatnya di Pasar Puring, sudah ada jam 7 sudah ada yang kampanye. Dan dari batas waktu juga beliau juga ngerti Pak, jam 10 pasti sudah close. Dan memang waktunya dikasih waktu sampai jam itu. Kalaupun ada yang lewat jam 10 biasanya ya tinggal panitia dan sebagainya. Yang ketiga, pengawasan yang kuat. Adanya pengawasan dari lembaga seperti Bawaslu, KPU, termasuk kami yang berarti untuk menjaga ketertiban dalam rangka pilkada. Sehingga kami juga ngawasi Pak. Kami juga ngawasi. Mungkin kalau Pak Asyid tadi mengatakan bahwa tugaskan untuk mengawasi ASN Pak ya. Kami juga mengawasi juga Pak. Kalau kami juga ikut mengawasi juga Pak. Untuk ASN termasuk anggota TNI Polri kan perintah dari atas sudah jelas harus netral. Karena kami juga polisi ini kan tidak punya hak pilih. Mohon maaf, selama ada pemilu ini saya tidak pernah tahu istri saya nyoblos siapa, itu saya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu saya. Saya juga tidak pernah nanya, istri saya juga tidak pernah cerita. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu. Yang dicoblos siapa, gitu. Saya tidak tahu. Karena di tempat saya itu Pak, satu gang saya itu ada beberapa calon, 3 orang Pak yang terpilih di tempat saya. Ada 3 dari Golkar 1, Demokrat 1, PKB 1, dan semuanya dari teman-teman dari mana? Itu satu gang itu 3, 4 bahkan, karena satunya provinsi. Sekarang upaya untuk mewujudkan pilkada damai. Mewujudkan pilkada kepala daerah dan pilkada yang damai memerlukan kerjasama antara berbagai pihak dan penerapan strategi yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi. Jadi edukasi dan sosialisasi kaitan dengan pilkada damai itu memang yang bertugas kebetulan saya sendiri. Itu kalau di kami itu di Masama Intel itu masuknya ke Satgas Preemptif pencegahan atau penangkalan. Sehingga sebelum terjadi sesuatu ya kami harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kami setiap hari Pak, selain hari Sabtu dan Senin, kami berupaya untuk ke sekolah-sekolah, utamanya SMA atau SMK yang sudah mempunyai hak pilih. Yang sudah mempunyai hak pilih, kami melakukan edukasi kepada pemilih pemula tersebut kaitannya dengan pilkada. Dan sambil itu juga ya mohon maaf, fenomena di Kota Pontianak akhir-akhir ini adanya tawuran yang dilakukan oleh remaja itu juga membuat kami sekaligus mensosialisasikan itu. Alhamdulillah sudah mulai berkurang, bahkan sudah tidak ada karena setiap jam 11 malam tiket Polresta Pontianak dan jajaran itu diapelkan. Dicek oleh Bapak Kapolda untuk bersama-sama patroli dengan skala besar, bersama-sama dengan Polda, biasanya sampai jam 4. Jadi kalau sudah piket malam itu untuk menjaga supaya wilayah Kota Pontianak tetap kondusif, dikaitkan lagi dengan adanya pilkada ini, itulah yang kami lakukan. Dan tadi disinggung Pak Ketua FKUB kan menyinggung S2 ya Pak, S2 Pak ya. Jadi semenjak Pak Prabowo dilantik, ya, kan ada beberapa perintah itu yang di Pontianak Timur Pak, setiap hari dia bawa Pak.
setiap hari. Jadi minggu pertama itu tugasnya Direktorat Narkoba Polda gabungan. Mulai Senin kemarin tugasnya Polresta Pontianak. Setiap hari. Dan setiap hari selalu juga ditemukan bom dan sebagainya itu ada terus. Terus apa? Permainan judi dan sebagainya itu ada terus setiap hari. Itu setiap hari, Pak. Dan saya mengikuti Facebook, beberapa Facebook itu banyak yang mengecap juga tugasnya polisi membobok wilayah sana itu. Berarti itu kan orang yang suka ke sana barangkali ya. Nah ini sekedar informasi. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam diskusi dan forum, ya, contohnya seperti hari ini sangat penting Pak untuk menjaga pilkada yang damai. Dan harapan kami di antara bapak-bapak dan ibu, walaupun nantinya beda pilihan, ya, perbedaan itu mari kita jadikan perkawanan gitu, jangan jadikan perbedaan lalu dijadikan musuh, akhirnya kan tidak baik. Mungkin kita semua juga ingat 2014, 2019 seperti apa, akhirnya akan seperti apa di tahun 2024, kan begitu ya. Waktu itu kan ada beda-beda sedikit, tapi sekarang kan tidak ya. Yang ketiga, penyusunan regulasi ya, bahwa menetapkan aturan yang jelas mengenai kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara. Jadi memang di pilkada ini juga yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, penyusunan regulasinya sudah jelas. Kapan dibolehkan kampanye dan kapan tidak dibolehkan, kapan hari tenang dan sebagainya kan sudah diatur. Yang keempat, pengawasan yang ketat, itu mengoptimalkan peran pengawas pemilu untuk memastikan keadilan dan transparansi, membentuk tim pengawas independen dari masyarakat sipil. Ya, mungkin ada yang belum tahu bahwa kan sekarang ini kalau tidak salah saya setiap TPS ada pengawas TPS. Kalau dulu kan paling hanya sampai tingkat kelurahan, tapi saat sekarang ini kalau tidak salah saya pengawas pemilu itu sampai ke tingkat TPS. Jadi satu TPS ada pengawasnya. Lanjut terus, peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu damai. Nah ini. Jadi sekarang peran masyarakat dalam mewujudkan pemilu damai. Saya tidak tengok jam. Oh 5 menit. Coba partisipasi aktif. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dengan mendaftar sebagai pemilih. Nah tadi kalau Pak Hasyim mengatakan bahwa peran masyarakat di Pilpres kemarin 80% ya? 82. Kalau di Pilkada 75. Kenapa bisa demikian? Karena ya tadi yang saya sampaikan beliau bahwa kalau di Pilkada ini kan yang mengajak ke TPS tidak ramai. Tapi kalau di legislatif yang mengajak ke TPS sangat ramai dan ada ini kan begitu Pak ya. Bahkan kemarin, mohon maaf ini saya sedang menghadiri undangan sholawatan tetangga itu ada yang nyampaikan ke saya. Loh iya betul ya Pak. Pemilu sekarang sepi-sepi saja Om. Maksudnya kok belum ada yang mendatangi dia gitu. Loh iya Pak. Beda dengan pada legislatif katanya banyak, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu. Ternyata itu tadi, sehingga imbasnya ke persentase partisipasi masyarakat. Maka di pilkada hanya 75%, kalau di pilpres atau pileg menjadi 82%, karena banyak yang ngajak dan banyak yang ya membawakan sesuatu. Karena kata orang-orang ya ambil aja, tapi pilih kan terserah kita kan begitu kata orang. Yang kedua, menjaga kedamaian. Masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga ketenangan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik selama masa kampanye dan pemungutan suara. Maka dalam masa-masa menjelang pilkada seperti ini ya kami ditugaskan Pak, bukan apa ya, kami ditugaskan contoh malam. Bahkan saat sekarang kami sedang mengadakan lomba satkamling tingkat kecamatan. Nanti akan dilombakan tingkat Polda, itu kaitannya dengan pilkada Pak, supaya warga masyarakat kita bersama-sama menjaga lingkungannya menjelang pemungutan suara. Ini kami lombakan. Alhamdulillah dari 6 kecamatan ini ya sudah hampir semua selesai kami
menilai. Yang selanjutnya edukasi pemilih. Masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi yang akurat tentang proses pemilu dan mendorong pemilih untuk membuat keputusan yang cerdas dan berintegritas. Kaitannya dengan edukasi, sosialisasi dan sebagainya, ya tidak ada apa dari Mall PP. Kami mohon maaf apabila ada mungkin di tepi jalan ataupun di bangunan sebagainya ada spanduk-spanduk kami, Pak. Kami juga memberikan sosialisasi dan edukasi yang anggarannya juga dari beliau. Beliau ya, karena kebetulan dikasihkan untuk yang seperti dikasihkan kami untuk membuat banner-banner himbauan dan sebagainya untuk di Kota Pontianak. Kalau tidak salah saya sudah terpasang sekitar 50-an banner, kebetulan saya sendiri yang mengawal itu. Dan mohon maaf kalau untuk pamflet dan sebagainya memang kami tidak menempel, tetapi kami membagikan. Contohnya kami ke pasar, kami bagikan pamflet-pamflet kepada pengunjung pasar atau pedagang untuk ya dibaca-baca apa sih pilkada dan sebagainya, sehingga masyarakat kita tahu terkait itu. Karena kalau kita mengandalkan KPU dan sebagainya mungkin dari sisi personil sangat kurang. Kita langsung perang Polresta saja, Mas. Nah ini karena tinggal 5 menit. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa dalam rangka pilkada ini jumlah TPS yang ada di Kota Pontianak sebanyak 904. Ya, sebanyak 904, terdiri dari TPS kurang rawan itu sebanyak. Jadi pola pengamanannya berbeda, Pak. Ya, pola pengamanannya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi pemilu legislatif kemarin kesininya pola pengamanannya berbeda. Ya. Kalau kurang rawan itu sebanyak 856 TPS. Kalau TPS kurang rawan, 2 polisi bisa sampai menjaga 20 TPS, Pak. Itu kalau kurang rawan. Kalau dulu itu 1 polisi biasanya menjaga 2 TPS, 3 TPS, 1 polisi. Sekarang tidak dibolehkan, Pak, polisi itu menjaga TPS sendiri. Harus berdua. Jadi yang kurang rawan itu ya antara 6 TPS sampai 20 TPS, 2 polisi yang kurang rawan. Terdiri dari 856 TPS. TPS rawan di Kota Pontianak itu ada 36. Itu 2 polisi menjaga 2 TPS yang rawan. Ya, yang sangat rawan ada 12. Kriteria sangat rawan di sini, Pak, mohon maaf, termasuklah di rutan dan sebagainya kami anggap itu TPS sangat rawan. Termasuk yang di rutan, kalau tidak salah saya, kalau legislatif kemarin ada 4, kalau tidak salah saya yang sekarang ini ada 2. Jadi kalau sangat rawan ini 1 TPS dijaga oleh 2 polisi. Sehingga Pak polisi sekarang menjaga TPS itu tidak seperti dulu 1 TPS sekian, tapi sekarang berdua terus, Pak. Berdua terus setiap menjaga TPS. Ini kami informasikan seperti itu, memang di slide tidak ada, tapi nanti saya mendadak coba mencari pola-pola pengamanan kami, Pak. Jadi saya ulangi bahwa di Kota Pontianak jumlah TPS sebanyak 904, dijaga oleh 268 polisi dan dibantu oleh pengamanan TPS. Kalau dulu Linmas, namanya sekarang petugas TPS sekarang, Pak. Kalau dulu Linmas, sekarang namanya kalau cara saya petugas Linmas. 1 TPS itu 2 personil. Itu yang menjaga kami. Sekarang peran Polresta untuk mewujudkan pilkada damai ya dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024. Polresta Pontianak melaksanakan operasi kewilayahan Mantap Raja Kapuas 2024. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran operasi ini berasal dari pemerintah Kota Pontianak, terutama yang tanda tangan dengan Pak Sip. Betul ya? Dapat sekian miliar, Pak. Termasuk saya dapat terus tiap hari. Oh iya, saya dapat terus, Pak. Kalau Mas Edi itu belum tentu. Iya, kalau saya dapat terus karena saya sebagai kasar. Untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, termasuk distribusi logistik, terus pemilihan, dengan membentuk satgas operasi, diantaranya satgas preemptif seperti yang saya sampaikan tadi. Satgas preemptif ini ada 2, ya, subsatgas intelijen dan subsatgas binmas. Yang intelijen itu yang melakukan deteksi, penggalangan dan sebagainya. Kalau subsatgas binmas itu kebetulan subsatgasnya adalah saya. Tugasnya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
termasuk kami memberikan arahan-arahan kepada para Babin Kamtibmas. Ada juga Satgas Preventif, ya, pencegahan, Pak, itu kontra patroli, terus untuk sterilisasi dan sebagainya. Ini lanjut saja teman. Satgas Preventif terfokus pada tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Jadi sebelum terjadi sesuatu mereka dipatroli dulu. Kalau di pemilu presiden kemarin ada polisi patroli ke kantor-kantor, ya nggak semua kantor partai politik ya. Itu sebenarnya sebelum pencalonan presiden pun rencana kegiatannya polisi seperti itu Pak saat itu. Jadi Satgas Preventif itu tugasnya ya melakukan waktu itu ya melakukan patroli ke kantor penyelenggara pemilu, ke kantor partai politik, ke kediaman ketua-ketua partai politik dan sebagainya. Itu sebelum ada pencalonan presiden saat itu memang sudah dicanangkan seperti itu. Dan begitu sudah ada pencalonan, ada Pak polisi patroli ke salah satu kantor partai politik, wah viralnya luar biasa. Padahal memang sudah rencananya sudah sebelum memihak dan sebagainya. Padahal memang rencananya sudah seperti itu. Akhirnya ya diurungkanlah itu daripada terjadi keributan dan sebagainya. Ada juga Satgas Kamsel Lantas ini ya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu juga harus ada Pak. Contoh calon wali kota mengadakan kampanye kemana, contoh pada saat mau debat itu dikawal oleh polisi. Itu polisi tidak memihak ke calon itu enggak, sama Pak, perlakuannya sama antara calon satu dan calon satunya. Itu sama, satu dikawal, yang satu juga harus dikawal. Itu sudah kewajiban Pak. Dan perlu Bapak juga ketahui bahwa masing-masing calon itu juga ada didampingi Pak oleh anggota polisi Pak. Masing-masing calon itu yang melekat pada calon. Semuanya seperti itu. Ada Satgas Penegakan Hukum, ya. Ini biasanya bersama-sama dengan Bawaslu, Kejaksaan yang disebut Gakumdu. Ini Gakum khusus untuk pemilu. Juga ada Satgas Humas Pak. Satgas Humas melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan kita, ya, dan sekaligus mengedukasi kepada para pengguna media sosial. Maka kalau di Polresta itu di sana ada Facebooknya Polresta Humas, Polresta Pontianak dan sebagainya. Silakan nanti di situ ada Pak edukasi yang melalui Satgas Humas. Dan ada Satgas Bantuan Operasi, itu biasanya dari logistik, dari propam, dari kesehatan dan sebagainya. Sehingga kami Pak yang bertugas masih ada banyak. Kami yang bertugas seperti saya itu hampir tiap hari Pak oleh Satgas Kesehatan itu kami diperiksa. Bahkan dari Pak Asim juga kami diberi vitamin dan sebagainya Pak. Karena memang betul yang disampaikan beliau tadi bahwa ya khususnya Polresta Pontianak ini ada dua slogan Pak, bahwa Polresta Pontianak tidak ada tanggal merah, dan yang satunya slogannya Polresta Pontianak dilarang sakit. Loh ya, betul Bu, dilarang sakit. Minggu kamu tidak masuk, tidak boleh sakit. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kita nggak usah, menurut saya bukan tanya jawab, tetapi sama-sama saling memberikan masukan. Kami harus bagaimana kan begitu, seperti yang disampaikan beliau tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.